Hai Citizen, kembali lagi di podcast SIA Talks. Kali ini aku bersama tim dari InnoVillage. Namun sebelum itu kenalin, aku Utami sebagai host kali ini. Di sini juga aku mau memperkenalkan diri, tapi mereka akan masing-masing kenalan dari tim InnoVillage, tim Dakdak. Boleh perkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Kenalin kami dari tim Dakdak InnoVillage 2024. Sebelumnya saya Cindy Berliani dari 4703 dan rekan saya. Saya Karen Natalia Nebaho dari 4703. Saya Maulana Motisan dari 4703 juga. Oke, berarti kalian tuh sekarang semester berapa? Semester 4, Kak. Semester Iya. 4, oke. Penasaran nih, emang InnoVillage itu program apa sih teman-teman? Kalau InnoVillage sendiri itu program lomba nasional yang diadakan oleh Telkom Indonesia sendiri. Program ini tuh mengusung ide apa yang akan diusulkan untuk bisa berdampak kepada masyarakat itu. Oke, berarti lomba nasional ya. Iya. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk ikut lomba itu, alur atau prosedur yang kalian udah lalu itu apa aja sih? Boleh diceritakan. Awalnya tuh kami tahu informasi tentang lomba ini tuh dari salah satu dosen SIA. Oh ya. Nah, di situ tuh ada ngirim info di grup WhatsApp. Nah, awalnya tuh sebelumnya kami juga ada berencana mengikuti kompetisi gitu. Nah, kebetulan pas banget nih Bu Oma ngirim info tersebut. Nah, lalu kami berdiskusi langsung tertariklah daftar untuk mengikuti program InnoVillage ini. Oh, oke. Berarti kalian itu sebelumnya emang udah ada ketertarikan ikut lomba iya, gitu. Ada gitu. komitmen gitu buat ikut lomba. Kebetulan ada ini jadi ikut. Iya, betul, Kak. Oke, berarti judul atau proposal yang kalian submit ke InnoVillage itu judulnya apa? Judulnya itu Dakos, aplikasi mobile sebagai inovasi penghitung biaya produksi bisnis kuliner olahan bebek guna transformasi UMKM melalui pemberdayaan perempuan di Desa Boyongsong. Oke, berarti targetnya itu perempuan di Desa Boyongsong. Iya, betul. Oke. Nah, kenapa kalian mengambil judul itu gitu? Apa hal yang melatar belakangi sehingga kalian menciptakan solusi dan inovasi itu? Sebelumnya itu kita tuh kan riset dulu ya Kak, desa mana sih yang cocok untuk kita agar mudah dalam riset lapangan. Nah setelah itu di Desa Boyongsong sendiri karena dekat juga dari area kampus, jadi kita mengambil dari Desa Boyongsong. Nah kenapa kita mengambil dari tema ini? Sebelum itu kita riset lapangan dulu apa sih yang dibutuhin di masyarakat ini, di desa ini. Nah kebetulan di desa ini tuh sudah ada penjualan bebek, tapi bebeknya itu dalam bebek hidup gitu, tidak olahan bebek. Nah, di situ pun mereka memiliki kekurangannya sendiri, yaitu dalam pencatatan biaya produksi itu mereka masih melakukan manual tanpa adanya digitalisasi gitu. Nah, jadi dari kami sendiri tuh karena program ini juga bisa mendukung kami di sistem informasi akuntansi karena jurusan kita di sini, jadi kita mengusulkan untuk adanya digitalisasi dalam pencatatan produksi gitu. Jadi hasilnya itu kita membuat aplikasi Dukos, di mana aplikasi Dukos ini untuk pencatatan biaya produksinya itu gitu Kak. Oke, tadi kan digitalisasi gitu ya, menarik, pasti ada hubungannya dengan teknologi. Iya, Nah, teknologinya juga tadi udah disebutkan kalau kalian aplikasi berbasis web. Iya. Nah, Mobile. mobile. Oh, iya. Nah, kan kalau misalkan di SIA itu pasti belajar juga kan tentang Iya, akuntansinya, tentang juga Pembuatan cara pembuatan aplikasi. Nah, menurut kalian mata kuliah yang relevan gitu di SIA yang udah kalian pelajari sampai akhirnya bisa kalian implementasikan untuk pembuatan inovasi ini itu mata kuliah apa aja? Mungkin dari masing-masing ya, karena pasti VOP-nya beda-beda. Oke, boleh. Menurut saya itu mata kuliah yang relevan saat kita mengimplementasikan InnoVillage ini, yang pertama itu akuntansi biaya. Oh, akuntansi biaya. Karena di akuntansi biaya ini mengajarkan kita untuk menghitung biaya produksi. Kemudian ini pemrograman web, karena itu juga berbaur sama pembuatan aplikasi. Kemudian itu juga framework. Oh, oke. Gitu sih, Kak. Kalau dari Cindy, Bener kata Karen, jadi sebelum kita nge-implementasikan, alhamdulillahnya untuk mata kuliahnya udah keambil gitu Kak. Jadi kita tinggal mengimplementasikan karena teorinya kita udah dapet, terus pembelajarannya udah, jadi akuntansi biaya sangat relevan, terus pemrograman webnya juga dasarnya udah keambil, jadi pas implementasi tuh lumayan kebantu gitu dengan matkul-matkul tersebut. kalau dari Ihsan, Mungkin sama seperti Karen Cindy juga, tapi ada tambahan mungkin PA1 dan PA2 juga. Oh iya, PA2 karena juga. dasar-dasarnya Dasarnya ya. kita tahu gitu. Oke, kalau itu kan dari kalian sendiri ya udah kerasa gitu manfaatnya. Nah, kalau dari inovasi yang udah kalian ciptakan itu,
dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa, sama kegiatan yang kalian lakukan itu apa aja untuk desanya. Oh, untuk dampak sendiri sih alhamdulillahnya itu di Desa Bojong sendiri itu antusias ya Kak, baik itu yang karena kita mengambilnya pemberdayaan perempuan, jadi untuk yang mendapatkan dampak serta audiensnya itu dari ibu-ibunya sendiri. Nah, dari beberapa feedback yang kita dapatkan itu mereka tuh jadi lebih paham cara pencatatan keuangan serta biaya produksinya, bagaimana kita sebelum menentukan HPP, bagaimana kita saat menentukan untuk penjualannya sendiri. Jadi ibu-ibu itu paham dulu gitu bagaimana cara menghitung biaya produksinya gitu. Paling itu dampak buat ibu-ibunya sendiri. Nah, untuk perangkat desanya sendiri itu bisa menjadikan sebagai ladang dasar ibu PKK. Jadi di ibu PKK-nya itu dapat bekal untuk pencatatan biaya produksi gitu. Oke. Berarti kalian ini secara awal sampai akhir berapa kali kunjungan ke desanya? Jadi kita itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu observasi ke lapangan, yang dimana kita mengidentifikasi masalah-masalah apa aja yang dibutuhkan oleh desa. Kemudian itu tahap yang kedua yaitu cooking training, yang dimana kita melatih ibu-ibu untuk mengelola bebek hidup menjadi bebek matang untuk meningkatkan UMKM Desa Bojong Soang. Kemudian yang ketiga itu tahap peluncuran aplikasi. Nah, di tahap peluncuran aplikasi ini kita mengajarkan ke ibu-ibu desa untuk menggunakan aplikasi guna untuk menghitungkan biaya produksi dengan secara otomatis. Oke. Kan tadi ada 3 tahap ya untuk ke desanya gitu. Pasti secara tahapannya pasti ada hal dampaknya yang dirasakan sama mereka juga gitu. Nah, pada saat prosesnya juga kan kalian pelaksanaannya ketemu orang baru ya sama mereka gitu yang sebelumnya belum kenal gitu. Ada nggak sih rasa yang menjadi tantangan buat kalian masing-masing karena ini mungkin first experience untuk ketemu Desa Bojong Soang, warga Desa Bojong Soang gitu. Boleh diceritakan tantangan yang kalian rasakan dan juga cara kalian mengatasi tantangan yang kalian rasakan itu seperti apa? Nah, kalau buat tantangannya itu Kak, mulai dari ini ya, waktu kita sebelum melakukan ini, mengumpulkan laporan, kita itu kan bersamaan dengan waktu-waktu assessment. Oh ya. Jadi Bentrok kita gitu. itu bentrok, jadi kita itu sangat hektik membuat laporan, assessment dan juga buat tugas-tugas besar kan di situ. Nah, jadi kita itu membagi-bagi waktu Kak. Kita pintar untuk membagi waktu yang dimana prioritas kita pertama, kemudian kita juga selesai assessment, kita meluangkan waktu untuk menyicil untuk membuat laporan tersebut. Kemudian tantangan yang kedua itu kita juga sedikit gimana ya, pengennya ibu-ibu ini mengetahui penggunaan aplikasi yang kita buat. Jadi kita itu sulit untuk membuat aplikasi yang ibu-ibu paham terhadap aplikasi kita. Oke. Kemudian yang ketiga itu untuk jadwal kita itu nggak selalu bersamaan dengan Kosongnya jadwal ibu-ibu Jadwal, ya. dan Jadi juga perangkat menyesuaikan. desanya. Jadi di situ kita langsung koordinasi seminggu sebelum acaranya ke pihak desa agar dapat dikoordinasi ke ibu-ibu. Gitu. Oke, mungkin tadi kalau dari Karen kan kayak manajemen waktunya, terus juga jadwal yang nggak match ya sama perangkat desa yang sama masyarakat yang ada di sana gitu. Kalau dari Cindy sendiri yang dirasain tantangannya apa? Kalau dari Cindy sebagai ketua juga itu cara pembagiannya sih Kak, kita harus ngebagi biar karena tadi mungkin bentrok ya beberapa misal dengan asesmen, jadi kita harus membagi tugas nih mana yang misal aplikasi kan dipegang sama Isan, nah jadi berarti untuk teknologi dan lain sebagainya itu dipegang sama Isan, terus misal buat desain-desainan itu pasti dipegang sama Karen, jadi kita tuh ada pembagian tugas jadi yang merata, jadi kalau misalnya ada yang emang belum diselesaikan itu bisa bareng-bareng juga, jadi itu sih yang jadi kunci utama tuh pembagian tugasnya harus secara jelas dulu. Oke, ini menarik sih. Kalau Isan karena kan bagian teknologi, bagian ngodingnya gitu. Tantangannya apa sih gitu selain yang kita tahu kadang error kan gitu. Iya, mungkin kan ini karena aplikasinya mobile ya Kak. Oh, Jadi iya. sebelumnya kan kita belum pernah Bikin- mobile tuh baru semester ini ya framework Iya. tuh ya. Jadi kayak kita tuh harus nyari kayak pelatihan lah, terus kayak ada bimbingan gitulah, nyari kayak guru Ilmu tambahan ya, ilmu gitu ya. tambahan lah. Oke. Nah, mungkin itu sih kayak tiap
malam tuh kayak ada ya bimbingan gitu buat nanya lah problemnya ini gimana cara ngatasinya gitu. Oke, jadi kayak jadi otodidak lagi, Iya. terus lebih meluangkan waktunya untuk belajar Iya, lagi nggak- gitu ya. Oke, keren sih. Nah, kalau tadi kan pasti kan untuk mencapai lolos tahap top 165 Iya. itu nggak mudah ya teman-teman. Menurut kalian kunci keberhasilan untuk bisa lolos, untuk tembus top 165 tuh kayak gimana sih gitu? Kalau misalnya kunci utama sih paling ada 3 ya Kak. Yang pertama itu ada problem clarify, yang kedua itu ada social impact, dan yang ketiga ada konsisten. Dimana untuk problem clarify itu, yang pertama kita harus tahu masalah apa yang harus kita selesaikan di Desa Bojong sendiri. Kita tuh harus tahu apa yang mereka butuhin juga, dan apa yang problemnya bisa kita selesaikan gitu. Nah kalau untuk yang kedua itu social impact, dimana kan karena kompetisi ini itu mengenai tentang idenya itu nggak harus jangan hanya inovatif, jadi harus menjawab semua kebutuhan masyarakat gitu. Nah kalau yang ketiga itu ada konsistensi, di mana konsistensinya itu dimulai dari perencanaan, terus sampai hingga penyelesaian gitu, kayak koordinasi tim, terus ya tadi yang tentang prioritas dan lain sebagainya, itu sih sampai penyelesaian harus konsisten gitu, jangan setengah-setengah kita dalam lomba ini gitu. Karena emang prosesnya cukup panjang ya, Panjang, ya, jadi Kak. emang Iya. butuh konsisten gitu. Oke. Kalian itu dasan pembimbingnya siapa? Ibu Oma. Oke, boleh dong dari masing-masing apa yang mau disampaikan ke Bu Oma. Siapa tahu nanti Bu Oma bisa nonton gitu. Boleh dari siapa dulu? Karen Kalian dulu deh. Buat Ibu Oma, terima kasih atas bimbingannya ke tim Duk-Duk. Maaf Ibu, kita belum semaksimal itu untuk menampilkan, menunjukkan hasil inovasi kita. Hanya itu sih Kak, terima kasih Bu. Oke, terus Kalau dari Cindy, makasih banyak sih Bu udah mau direpotin sama kita beberapa kali revisi, terus banyak yang koordinasi ke Ibu gitu ya, karena banyak yang harus kita tanyain karena kan kita masih awam, jadi banyak bertanya-tanya ke Ibu, dan itu pasti mengganggu waktu istirahat, mengganggu waktu weekendnya gitu. Makasih banyak udah mau ngeluangin dan udah menjadi pembimbing yang baik buat kita. Oke, dari Iksan. Dari Sen? Oh iya, mungkin dari saya Bu, makasih karena dari program itu kami dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah kami lakukan gitu. Oke nih, ngomongin tadi kan pengalaman yang belum pernah lakukan kan? Iya. Berarti pasti ada momen-momen dong. Iya. Aku mau nanya nih dari masing-masing momen yang paling berkesan yang sebelumnya kalian tuh belum pernah dapetin, terus di Innovillage ini didapetin gitu apa? Boleh dari Cindy dah. Kalau dari Mikir kalau dulu. dari Cindy Iya. sendiri, kalau Cindy kan kebanyakan koordinasi ya Kak, Iya. misal ke koordinasi ke eksternal maupun ke di internal sendiri. Nah kalau misalnya Cindy baru pertama kali bisa berhubungan sama chef langsung, karena kan kita iya. ada pelatihan masak ya, jadi kita beberapa kali riset chef mana sih yang harus kita ambil yang cocok gitu dalam kualifikasi di acara kita nanti gitu kan. Jadi beberapa kali hubungi chef, kita lihat portofolionya kayak gimana. Nah itu pertama kali sih kayak seru aja lihat, oh ini ternyata chef ini bagus gitu buat kita, tapi ternyata jaraknya jauh dan lain sebagainya. Itu sih Kak, kalau dari aku. Oke. Kalau dari aku pengalaman yang sangat berharga itu ini Kak, menyusun RAB. Oh iya. Itu kayak menyusun mengelola keuangan itu kayak sangat Seru aja gitu ya. seru-seru gitu Kak. Terus itu yang gak kalah emosionalnya itu ini Kak, waktu implementasi ke ibu-ibunya. Ibu-ibu desa itu sangat antusias dan sangat mendukung untuk inovasi-inovasi yang kita berikan ke mereka. Kemudian itu yang ketiga tuh yang ini Kak, kan waktu ini pengumuman menang top 165 itu bersamaan dengan assessment kita. Oh, Nah di situ tuh deg-degan gitu Kak. Jadi Deg-degannya bingung. Iya, Ada dua. terbagi gitu. terbagi dua. Kayak menang gak ya kita Cin, menang gak ya? Puji Tuhannya kita menang top 165 gitu sih Kak. Oke, kalau dari Isan gimana? Mungkin dari saya tuh kayak kan sebelumnya belum pernah terjun kayak langsung ke masyarakat gitu. Jadi ada pengalaman dari situ sama ini sih Kak, mungkin karena kan sebelumnya juga belum pernah buat aplikasi mobile. Oh, Nah, iya. itu paling berkesan. Jadi kayak bisa buat ilmu lah buat besok ke PA-nya gimana tuh. Iya, benar. Jadi emang challenging juga, tapi Iya. ternyata setelah dilalui itu dampak buat diri kalian masing-masing terasa gitu ya. Oke, mungkin ada nggak sih teman-teman pesan atau tips dari masing-masing dari kalian supaya nanti mungkin yang nonton bisa aja seangkatan sama kalian mau nyoba Innovillage di tahun depan, atau mungkin dari adik-adik tingkat nih, gimana
pesan tips dari kalian supaya mereka tuh bisa lolos gitu. Oke, dari saya itu yang pertama, kuncinya itu jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena kita sebagai manusia harus memiliki pengalaman yang banyak dalam mengikuti lomba ataupun segala macamnya. Kemudian untuk tipsnya itu yang pertama, lihat lomba sebagai ajang belajar, bukan sebagai ajang untuk mencari menang. Kemudian yang kedua itu membangun tim yang saling melengkapi. Yang ketiga itu paham dengan aturan lombanya, yang dimana kita itu harus mengetahui lomba ini yang diminta itu buat apa gitu. Yang keempat itu merencanakan dari awal-awal. Jadi itu kalau kita itu udah memiliki komitmen untuk mengikuti lomba, kita tuh dari awal sudah merencanakannya dengan matang. Kemudian yang kelima itu pembagian tugas dalam tim yang jelas. Jadi dalam tim itu kita harus membagi-bagi tugas, siapa di bagian accountingnya, siapa yang di bagian aplikasinya, siapa di bagian desainnya. Kemudian yang keenam itu seperti yang dibilang Cindy tadi, jaga konsisten. Jadi kita itu dalam sebuah kelompok itu harus konsisten dalam melakukan segala hal. Kemudian yang ketujuh itu fokus pada solusi nyatanya. Gitu sih. Oke, menarik. Jadi yang aku highlight itu kayak konsisten, perencanaannya harus jelas, terus pembagian tugasnya juga harus sesuai, karena supaya gak memberatkan satu sama lain kan. Oke, makasih ya teman-teman udah sharing di podcast kali ini. Pasti podcastnya bermanfaat untuk teman-teman SIA, citizen yang lagi nonton. Untuk teman-teman yang mungkin mau request di podcast selanjutnya kita bahas apa, boleh komen di YouTube, kemudian juga like dan juga share ya ke teman-teman. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, bye ke kamera teman-teman. Makasih ya.